Kita dalam bahaya saudara, waktu kita tidak menganggap pertemuan dengan Tuhan itu serius. Ulang ya. Saudara bukan dalam bahaya karena saudara tidak punya uang. Saudara tidak dalam bahaya waktu saudara terancam dengan sebuah penyakit. Atau ada yang mengancammu di luar sana. Enggak, kamu tidak terancam. Yang paling mengerikan adalah waktu kita tidak menganggap perjumpaan dengan Tuhan itu hal yang paling serius. Nah, padahal ya, tiap orang ya, dapat mengalami apa yang selalu saya ingatkan kepada semua orang. Karena ini saya ingatkan kepada diri saya sendiri. Jadi ya kalau ketemu orang, aduh saudara, apalagi kalau ketemu saudara. Ya, ini setiap kali ini ada di mulut, ada di hati masalahnya. Toh, selalu diperingatkan bagaimana kalau hari ini adalah hari terakhirmu. Gitu toh. Karena tiap saat dapat menjadi saat yang terakhir. Ya? Itu kejadian di Surabaya yang tadi saya bilang. Itu bayangkan saudara ya. Menurut yang saya dengar. Ya, anak-anak bercerita waktu itu. Ibu yang kemudian ada ibu ya. Itu dia mau menikah minggu depannya ya. Atau berapa hari kemudian dia mau menikah. Oh ya. Oh iya, tapi saudara bayangkan ini ya, dia memang ini sudah, maksudnya ini maksudnya pasti ini hari pernikahan sudah ditentukan. Nah, bayangkan ya, jadi beliau ya, jadi penerima tamu atau apa ya, atau bagi-bagi warta jemaat begitu waktu itu dia. Oh kolektan, saudara bayangkan ya. Jadi sebelum kejadian itu, ya itu kan saya dengar katanya khotbah yang biasanya berakhir jam sekian, kali itu kan pendeta tamu yang khotbah. Nah pendeta tamunya bilang 1 ayat lagi, nah gitu, 1 ayat lagi. Nah itu si ibu keluar, pas dia keluar meledak bomnya. Coba, padahal waktu Tuhan bilang, berarti kan Tuhan yang gerakan pendetanya 1 ayat lagi. Itu dia sedang apa? Sedang menolong satu gereja, jangan keluar dulu. Oh, kalau orang, jam mati. Atau jam apa? Itu yang kan kalau tidak salah dia tambah 2 ayat, 1 ayat lagi, 1 ayat lagi. Gitu. Nah, ini kan para pembom, mereka sudah survei. Ini gereja bubarnya jam berapa. Mereka sudah tahu mau bubar jam berapa. Jadi dia sudah siap. Nah waktu itu dia tunggu-tunggu bubar enggak kan dia masuk. Nah siapa yang di luar ya itu yang kena mati di tempat, sudah tahu enggak? Ya, itu apa? Bukan itu ibu jadi seperti tidak pakai baju. Habis. Itu mau menikah bulan depannya. Itu kan. Saudara, kita tidak tahu ya. Tiap saat dapat menjadi saat yang terakhir. Bayangkan sekian puluh tahun tidak pernah ada bom meledak di situ. Pasti orang, sudah seperti biasa, tidak ada yang akan terjadi. Tuh. Cuma sejen bikin takut atau orang. Oh bilang akang saudara, coba kalau seandainya pendetanya pengkhotbah waktu itu tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Untuk waktu, tunggu ya 1 ayat lagi. Coba. Jadi jam bubar tertunda. Mereka sudah perhitungan itu berarti pelaku bomnya. Dia sudah perhitungkan. Itu pas bubar dia masukkan banyak sekali yang mati pasti. Loh kan bomnya itu besar loh saudara. Waktu meledak itu. Ya. Saya lihat itu Harto tunjukkan videonya.
Itu kan tidak pernah dibagi sebenarnya. Ya. Mereka cuma bagikan foto-fotonya. Ya. Tapi waktu bomnya itu meledak, saya lihat loh. Ditunjukkan ini loh videonya. Tante. Tuh. Coba ya. Yang tidak keluar tidak mati. Yang ada di luar di halaman mati. So itu saudara kalau belum DP waktu jangan dulu keluar. Yang sasadiki keluar. Tuh, bayangkan saya pernah tahu ada pendeta saudara. Saya sebenarnya tidak tega juga ya. Tapi saya ingat itu pendeta beda sekali ya. Jadi dia kalau saat khotbah semua pintu ditutup. Jadi yang dari luar tidak bisa masuk, yang di dalam tidak bisa keluar. Sampai dia mesti bilang, toh, yang mau pipis sana kamu ngompol aja di kursi. Bayangkan sampai begitu. Saya tengah, sampai seperti ini pendeta Indonesia. Yang seketat itu saudara. Ya. Tuh orang sini yang mengantuk sana baking kopi. Coba sampai seperti itu. Ya. Belum lama saya dengar ada teman gembala dia bilang, aduh ya kak, kita bikin doa pada orang ya, kita suka kasih tahu pada orang ya. Nggak usah pakai alasan ngoni mau mengantuk. Nggak apa-apa biar mengantuk nggak apa-apa. Pokoknya mana lebih baik ya, lebih baik ngoni tasono di sini daripada ngoni tasono di rumah. Ya soalnya tahu dan kata ya. Kita cuma jadi dia bilang ya memang dan kalau mau lihat semangat kata ya ada orang kata semangat no. Jadi orang enggak usah ganti, enggak usah mandi, enggak usah apa. Pulang dari kantor langsung di gereja. Dan dia bilang, Kong ya yang mau tasono ya tasono memang kurang jasa bangun. So amin. Yang penting kak, yang penting orang udah doa ya. Saya bilang ya. Bilang apa no terserah aja pangan. Gembala kata ya. Kalau kita saya langsung bilang ya. Kalau orang sini banyak yang tersinggung karena itu hampir tiap khotbah kita mesti bilang tuh yang mengantuk. No? Enggak bagus sih ini yang mengantuk saudara. Waktu kamu menganggap ini serius, saya tidak percaya saudara waktu dokter mau bilang saudara kanker, kong saudara mengantuk. Nah ada, biar mengantuk buka mata. Kanker, aduh, langsung dia 2 minggu nyata sono. So kanker kote kita itu. Jadi harusnya masih 2 tahun leko mati, mereka langsung tako 2 bulan mati sudah. Serius. Jadi apalagi bilang mengantuk di ibadah. Lah ini paling serius sudah saudara. Karena orang tidak tahu ini yang mau terjadi setelah ini apa. Kira bagus edu. Tuh. Ini beberapa hari ini saya baca kitab Matius. Pasal berapa? Pasal satu buku. Kok ulang-ulang. Begitu kalau mbak baca. Tuh. Saudara kan sudah diberitahu toh. Itu Alkitab suara. Tuh. Saya bukan cuma mendengar, lihat. Apa DP teks. Nah itu, ada yang kita stop. Ulang. Ulang. Tuh. Nah, itu hari Markus. Ulang. Sekarang Matius. Sudah itu. Akhirnya ada ini. Ini yang orang tidak anggap serius. Ini paling serius sudah saudara. Saudara pikir gampang ini. Tuh, mendengar firman Tuhan. Yesus yang bilang, tuh, ada yang mendengar tapi tidak boleh mengerti. Supaya ngana masuk surga. Coba. Masa kok begitu? Ini tahu Yesus yang bilang. Ya. Nanti lihat coba Matius 13. Ya. Yesus yang bilang kepada murid-murid, kamu mendapatkan karunia untuk mengerti firman Tuhan.
untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Itu murid. Terserah kalau saudara cuma mau jadi simpatisan, ngefans. Mana-mana. Murid itu bukan fans ya saudara. Murid itu siap untuk belajar. Tuh murid. Siap untuk belajar. Siap untuk diajar. Jangan jadi murid kurang ajar. Murid apa? Siap untuk diajar. Siap untuk belajar, itu tuh murid. Oh, so itu saudara tahu enggak ya? Kenapa orang gereja ini pakai meja? Sebenarnya itu alasannya. Jadi bukan saudara Baba Sandar kontasono. Itu meja, bukan. Itu meja supaya saudara punya kesempatan untuk tulis yang perlu kau tulis. Itu sebenarnya fungsinya. Jadi sebenarnya ini meja ini bukan for makang-makang. Ini meja ini for belajar. Dan ada jemaat yang protes. Orang bukan sekolah minggu. Udah Jo. Yesus yang bilang. Orang ini murid. Diselamatkan jadi murid. Gitu saudara. Penang enteng. Jadi murid. Kita seumur berapa sana ya? Kenapa? Tante Marce dapat tulisan. Tante Marce harusnya Tante Marce di meja sana Tante Marce. Tuh. Batulis. Tante Marce ini umur 72. 72. 72 atau 71 kata. Doh. So tambah leh. 71. Tante Marce anak sekolah minggu bukan Tante Marce? 71 anak sekolah minggu di mana? Kok itu yang bawa buku? Sesnya enggak pernah suruh. Ibadah Senin di Tomohon yang enggak ada meja. Yang umur 71 ini murid umur 71 bawa kertas. Kita tulis ini. Saya tanya umur berapa 71? Oh Tuhan, yang 17 nih mau batulis. Kok ini 71 batulis? Toh? Kan serius. Firman Tuhan tuh serius. So itu ada DP nama sekolah Alkitab. No, saudara yang nak mau sekolah Alkitab. Harusnya jadikan ibadah ini sekolah. Toh, ada orang tanya, Kong pemuritan tiap apa? Lo orang di sini tiap khotbah pemuritan. Oh jadi Bible study kapan? No, orang tiap khotbah itu Bible study DP nama. Jadi kalau orang ini mau belajar, orang sampai salah. Ini serius, sudah tahu enggak? Orang yang enggak pernah ulangan di sini, enggak pernah ada ujian, enggak pernah. DP ujian sana. Dalam praktek hidup sehari-hari itu tuh DP ujian. Nah gitu saudara. Coba mana? Yesus setiap kali mengajar kepada orang banyak pakai perumpamaan. Murid-muridnya tanya, guru, tuh, kok apa DP arti nih perumpamaan ini? Yesus bilang, masa ngoninya mengerti? Ya kan saudara, Yesus bicara mengajar. Ya dan kalau saudara, kalau ini baca berulang kali, saya sampai pada kesimpulan, aduh, cara Yesus mengajar itu sangat berbeda. Tuh, cara para rasul mengajar sangat berbeda, betul-betul berbeda. Tuh, kok kita mau bagaimana? Ceritanya mau contoh pada siapa? Saya kan sekolah, saya kuliah. Kok apa leh? Ya? Kemudian saya mendapatkan sesuatu justru karena baca Alkitab berulang-ulang. Saya justru melihat ya, Alkitab, orang sebut narasi Alkitab. Ditulis seperti itu. Nah kalau dia ditulis seperti itu, harusnya kan berarti saudara tahu cara Yesus berkhotbah seperti apa. Paulus berkhotbah seperti apa? Petrus berkhotbah seperti apa? Tahu tuh.
Yakobus. Oh, kalau saudara baca surat Yakobus, nah ada teolog-teolog tertentu yang bilang, aduh ini surat yang begitu sulit untuk dimengerti katanya. Ini bukan karena sulitnya, rupa kesandang ini apa ya? Gitu. Dorang tatawa akang. Saya tahu enggak tuh Yakobus itu yang saya bilang ke saudara, Yakobus yang tulis itu Yakobus bukan di antara 12 murid Yesus, kan ada Yakobus. Toh? Yakobus yang murid Yesus, yang rasul Yesus itu adalah rasul pertama yang dibunuh. Waktu Yesus terangkat ke sorga, gereja mula-mula terbentuk, ya, Roh Kudus turun, ya. Yakobus itu adalah rasul pertama yang dibunuh. Ya. Nah, Yakobus yang menulis surat ini yang ada di Alkitab kita setelah Ibrani baru Yakobus. Yakobus itu bukan salah satu dari 12 rasul, bukan. Yakobus itu siapa? Yesus PAD. Yang tulis itu surat Yakobus. Para murid dengar ini so 20 kali saya bilang. Harusnya iyo seseorang so tahu. Saya begitu. Ini kenapa saudara lupa? Nyandak tulis soalnya. Jadi masuk sini keluar sini. Masuk sini keluar sini. Nyandak belum dia. Siapa kata tuh Yakobus? Hah? Siapa? Yakobus mana? Yakobus Turang. Oh Kang. Yakobus penulis Alkitab. Tuh, siapa dia? Yesus PAD. Tuh, kong dia tulis bagaimana? Orang-orang bilang membingungkan. Iya dang. Nah, itu supaya kau tahu. Itu cara berkhotbah dari para penulis kitab. Terserah saudara mau mengerti atau nyanda, terserah. Tuh. Tapi yang jelas kalau kamu murid, kamu harusnya mengerti. Yang bilang Yesus, coba mana di ayat. Tuh. Coba lihat. Pasal 13 ayat berapa itu? Coba ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka, orang banyak, dalam perumpamaan? Kong ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu, kepada siapa? Murid-murid. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Dan Yesus mengajar kepada mereka semua. Tapi dia memilih untuk, ini cuma for murid. Siapa suruh ini mau jadi murid? Coba, saudara ini mau jadi murid, mana bangko? Tuh, siapa suruh? Ini mau jadi murid. Kalau mau jadi murid, kita mendapatkan karunia. Jadi apa? Karunia untuk murid. Nah, lihat ya. Ini keuntungan menjadi murid. Tuh, mendapatkan apa? Karunia. Bukan cuma karunia bahasa roh. Berapa karunia bahasa roh kalau saudara nyanak mengerti firman Tuhan? Mendapatkan karunia apa? Untuk mengetahui rahasia. Aduh. Coba. Rahasia kerajaan sorga. Saya bilang ke saudara, rahasia. Masa saudara rahasia kok bebabataria di luar? Itu bukan rahasia DP nama. Rahasia cuma for siapa? For orang yang dekat. Orang yang bisa dipercaya. So dekat
harus bisa dipercaya. Itu orang percayakan rahasia apa dia. Kalau belum dekat masa saudara mencari rahasia apa dia. Tuh, aku sudah salah berpikir berarti. Masa cari rahasia. Pak orang-orang di pasar, dengar, kita ada rahasia. So mesti periksa nih orang ini. Yang namanya rahasia paling cuma mau cerita pak mama. Mama cerita pak anak. Kan begitu. Cerita pak papa. Cuma cerita pak orang dekat. Satu. Orang bisa dipercaya. Jadi murid, jangan jadi murid sembarangan. Murid yang dekat dengan guru. Sehingga kamu sungguh-sungguh mendapatkan karunia untuk tahu rahasia kerajaan surga. Tuh, orang lain bingung, saudara bisa mengerti. Tuh, Yesus angkat kening, saudara tahu dia bermaksud kalau apa. Dulu tak ingat dulu mami dan papi dulu tong so tahu ya. Kalau papi Floyd itu bukan for orang. Dia ada panggil pak mami. Jadi orangnya tidak pernah menyau. Jadi kalau dia so Floyd so bersiul, begitu sudah. Mami yang menyau ya. Orang anak-anak yang ada menyau. Kalau dia panggil kita panggil Rona. Tuh. Maka kalau panggil pak mami ada DP kode. Tuh dia so tuh sudah. Mami so datang dia tahu. Oh dapat panggil dia. Tuh. Semua orang boleh dapat dengar itu. Siulan itu. Tapi kamu tahu bukan untukmu. Don dua baku tahu. Tuh. Coba. Ini anak-anak tidak perlu kita panggil itu nama. Kalau bisa besar. Dong saya tahu mami. Mama Somara. Oh sudah. Atau mama datang. Sudah. Tuh kan begitu. Tidak mungkin Pak Om gitu. Iya kan ya ada. Coba kok saudara. Itu DP nama rahasia. Oh. Ada tamu ya. Misalnya bapak-bapak ada tamu dia. Ma, sudah. Dia enggak usah bilang ma baking teh. Dia cuma bilang ma, oh sudah. Berarti baking akang teh. Baking akang kopi. Dia bilang apa? Ma, udah cukup itu ya. So habis tuh teh, pisang goreng dia ulang. Ma, oh so habis tambah. Itu kan, itu rahasia. Tuh, so baku kode daun dua. Tahu. Tahu apa DP maksud. Gitu. Kalau dia masih senyum-senyum, oh berarti semua oke. Mar kalau tuh mama som. Tuh, udah. Ini bapak-bapak so tahu dia so marah ini udah apa jadi maksud apa gitu tuh. So ada DP kode. Itu DP nama apa? Rahasia. Jadi kalau orang jadi murid yang sungguh dekat dengan guru. Ya, apa? Orang diberi karunia untuk mengerti, untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Aduh, tahu. Orang kok cuma simpatisan. Ya, ini aku jadi murid kok teh. Ya, pantas kok sana. Asal lihat apa dia so mengantuk. Ya apa? Dia teh bukan murid. Oh, kok saudara cek. Pantas kok teh kita mengantuk terus kan pendeta. Berarti kita belum terdaftar. So tahu dong. Coba pikir-pikir sendiri. Tuh. Dulu saya ingat tuh tamang SMA. Tuh. Duduk di muka deh. Saya duduk di muka terus tuh. Kong ada di sehipa kita begini. Meja sebelah. Cowok. Ya. Belum lama kalau salah jadi murid waktu itu. Termasuk murid baru. Ya, guru bahasa Inggris di muka pelajaran bahasa Inggris. Tiba-tiba Ninci bagai. Harus apa sudah nama. Kamu coba keluar dulu. Hah? Dia ada palia sekali so langsung bingung. Iya, coba ngana pi luar. Kan jendela kaca toh. Pi di luar. Maksudnya apa sih? Iya. Ngana bagus dari luar supaya ngana agak kamari. Soalnya ngana duduk di sini ngana agak-agak di luar. Jadi lebih ngana duduk di luar kok supaya agak ke dalam. Coba kok saudara. Nah, itu tuh guru dan murid. Memang kalau zaman sekarang model begitu dong semua lapor polisi.
Kalau zaman dulu jangankan suruh di luar. Saya sampai dapat bage. Saudara tahu enggak? Dulu tamang-tamang yang kuku panjang, aduh siap itu kalau berani dapat bage dengan apa? Badara. Siapa pernah lapor polisi? Enggak ada. Itu artinya kamu nyandak dengar-dengaran. Itu tuh murid. Saya terkejut saudara dengar anak-anak. Ini jadi gembala belum pernah kita ajar sekolah minggu tuh. Dengar orang waktu masih kecil, aduh mama nin tahu dulu kakak Melan, ya. Dia sapanya ndak bahafal, bagaimana? Kita dapat suruh angka Alkitab kata, pegang sampai habis sekolah minggu. Badiri di mana? Badiri di atas kursi kom pegang, saya pegang. Oh masa? Mama kok nyak pernah lihat? Itu kan tanin tahu saudara. Begitu ya, kalau lihat tentara. Kenapa? Itu kan guru. Jadi orang kata dulu takut sekali pakai kakak Melan. Tapi begitu ya. Hele mama ya pernah. Tuh, coba yang mengantuk berdiri di kursi. Nah ada tuh. Semoga ini kalau bersuara kuat kong dia dengar. Ternyata guru sekolah minggu lebih panjang dari DP Gembala. Tak kira kita paling panjang. Ini tahu guru sekolah minggu panjang sekali. Tapi begitu mereka enggak apa-apa. Tuh, supaya mereka jadi disiplin. Tuh, ada suruh bahafal kok enggak bahafal. Itu tuh. Tak kira kita panjang sekali. Ternyata masih ada lebih panjang kok teh. Tuh. Saudara, coba sekali lagi ya. Kalau orang ini sungguh-sungguh murid, saudara jangan protes itu guru. Dia mau baking apa untuk mendisiplinkan muridnya, begitu caranya. Dulu saya ingat ada lagi satu. Ini bagus DP contoh-contoh praktis. Orang jam pertama olahraga. Hari itu maksudnya. Jadi orang kan olahraga. Ya olahraga biasa zaman dulu tuh ganti baju. Ganti baju ganti di ibu kantin pe rumah. Bayangkan dia tuh. Kalau laki-laki coba ganti dalam kelas. Marto orang perempuan, ya orang pi ganti batu kantin ada rumah DP. Si kantin ada rumah, ya. Ada kamar bukan rumah. Nah, sudah. Jadi pokoknya baganti di situ tuh perempuan-perempuan. Ya. Kelar itu pelajaran fisika. Namanya juga orang baganti kan tuh kamarnya enggak besar. Murid kan banyak saudara. Ya, orang baku ganti kan baganti. Tuh. Jadi ya 2-3 orang masuk ya. Yang lain keluar masuk kan begitu. Orang pe masuk di kelas saudara. Orang kaget orang pe buku so di luar. Jadi tuh lain itu buku ada di muka pintu, lain so di dalam got. Saya bilang, kenapa orang pe buku sama so di luar? Aduh masuk saudara, ner so dudu. Itu ner fisika. Tuh, dia tunggu murid belum datang, berapa lama dia ambil sama orang pe buku kok buang di luar. Tuh semua masuk begitu. Cari tanpa duduk masing-masing. Kok duduk saudara. Bapak dia yang kayak apa? 3 soal dia tulis di muka. Langsung ulangan. Tuh, yang ada orang berani bersuara. Dia so bapak diang. Dia lebat diang. Dia bapak tulis, orang masuk. Dia so tulis itu. Siapkan selembar kertas, kerjakan soal di papan. Tuh, sampai orang kapok, nyanda ada di buku. Tuh. Ini tahu mau bikin bagaimana tuh soal itu dia betul-betul tuh nggak mengerti. Memang dia ada kasih tuh soal memang ukur tuh orang rambu badiri semua. Tuh saudara, kong dia babadiang saudara. Aduh, tuh orang semua so tahu. Untung saudara ada tamang yang berani. Dia ada bawa kamera kan zaman dulu saudara. Dia bilang, "Ner," DP bilang "Ner," ya dia so badiri katanya. Ner pe bahagia kon dia foto. Klik. Ner langsung senyum. Langsung pecah kesunyian. Nah itu. Cuma karena terlambat. Nyanda ada orang protes dia so buang tuh buku. Tuh, baru dia jelaskan dia bilang memang ini ngoni mau baking sampai besok ngoni mau dapat. Tuh, ini hukuman soalnya. Nah, padahal kan bukan orang pesalah. Orang enggak bolos hari itu. Cuma karena ada baganti kasiang pelajaran olahraga orang sota suar-suar.
Coba. Siapa mau marah? Guru sedang mendisiplinkan muridnya. Itu. Yesus punya cara yang berbeda. Dia memberitahu rahasia. Yang tidak bersedia menjadi murid, kamu sampai mati ya tidak mengerti. Siapa yang boleh mengerti? Yang bersedia, aku mau menjadi muridmu. Kan ada syarat jadi murid. Udah pikirnya gampang. Makanya saya bilang, kalau berani Yesus ada, Yesus datang tahun ini. Saudara pikir waktu Yesus jadi gembala, siapa mau jadi DP jemaatnya? Tidak ada. Mesti cari yang hati gembala. Ya, hati gembala. Itu sana hati gembala. Apa? Dia tidak kasih tahu. Dia cuma bicara dalam perumpamaan. Coba baca ayat 12 apa? Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Ini pengetahuan ya saudara. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Terus. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Nah, perhatikan. Yesus berkata-kata dalam perumpamaan supaya apa? Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Nyandak serius. Kasihan. Nih lihat. Saudara so hadir. Nyandak pernah alpa toh. Malah engkau tidak pernah mengerti. So itu mengantuk terus. Kenapa ini Yesus yang bilang? Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Walau mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Lalu orang menganggap nyandak serius, ini ibadah. So itu cepat-cepat jo kelar. So itu engkau mau masuk surga. Bagaimana? Sedang firman Tuhan aku nyandak mengerti. Mau masuk surga bagaimana? Orang bisa taat. Taat itu apa? Melakukan perintah Tuhan. Kenapa kok bisa dia taat? Karena dia mengerti. Kalau nyandak mengerti ya memang tidak bisa taat. Mau taat apa dia nyandak mengerti? Sementara Yesus sengaja bicara seperti itu. Supaya engkau biar balia, nyandak balia. Biar dapat lia badengar, nyandak badengar. Supaya kamu tidak mengerti. Aduh saudara, harusnya takut orang ini. Karena mau taat bagaimana? Nyandak mengerti. Kenapa nyandak mengerti? Nyandak dapat dengar. Masa nyandak dapat dengar dua tuh telinga? Yesus yang bilang. Ada orang dia bapak dengar. Mar dia sebenarnya nyandak badengar. Aduh. So itu. Firman Tuhan harusnya hasilnya adalah iman. Mengapa kau tidak beriman sampai sekarang? Karena nyandak badengar. Masa nyandak badengar? Lah yang bilang Yesus. Kalau kau mendengar pasti hasil dari iman terlihat apa? Iman. Tuh. Nah sekarang coba lihat ayat 14. Maka pada mereka, untuk orang-orang itu yang tidak pernah mau bersedia menjadi murid, genaplah nubuat Yesaya, sudah dinubuatkan. Apa? Ini bunyi nubuatan Yesaya apa? Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sampai bereaksi pun enggak. Yang ada dia mengantuk sebelah akang. Coba terus. Lihat ada alasannya saudara. Oh Tuhan, jadi susah sekali. Ini saudara lihat. Ya. Kenapa kok bisa mendengar dan mendengar tapi tidak mendengar, tidak menanggap, tidak bereaksi? Sebab hati bangsa ini telah menebal
telinganya berat mendengar, malas. Bilang akan bayangkan gereja sampai mesti panggil pelawak mau khotbah. Tuhan tolong. Telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat. Duh kasihan. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, ini Yesus berkata-kata ya. Ini Yesus berkhotbah. Ini yang Yesus bilang pada murid-murid tentang mereka itu yang tidak mau jadi murid. Silakan mendengar, silakan melihat, tapi mengerti jangan. Karena kalau mengerti nanti kamu bertobat. Apa itu bertobat? Berbalik kepada Tuhan itu bertobat. Saudara datang di gereja. Sungguhkah ini artinya berbalik kepada Tuhan? Itu persoalannya. Jangan pernah meremehkan pertemuan dengan Tuhan. Matius ayat 16 ini apa dulu ya? Berbahagialah matamu karena melihat, telingamu karena mendengar. Jadi yang berbahagia bukan yang banyak doi. Pulang gereja dia banyak doi, terselesaikan persoalan. Bukan. Yang berbahagia apa? Yang matanya melihat, sungguh-sungguh melihat. Yang telinganya sungguh-sungguh mendengar. Itu yang bahagia. Bayangkan Petrus, no? Tuh, ada lagi peristiwa. Apa? Petrus tidak ada duit untuk bayar pajak. Bukankah Petrus rasulnya Yesus? Apa? Bukan cuma Petrus, dan Yesusnya ada doi bayar pajak. Kalau saudara baca. Tuh, waktu ada orang mau tagih pajak, Yesus suruh Petrus. Pi tangka ikang jangan banyak-banyak, satu-satu. Ikang pertama angkot tangka buka jadi pemulu. Ada pajak, ada uang di situ cukup untuk bayar pajak, tidak ada doi pimol. Tuh, yang perlu cuma bayar pajak. Itu dapat doi bayar pajak titik. Oh, ikut Yesus pasti mesti banyak doi. Entah udah dengar pas apa. Bukan Yesus tidak bisa kasih orang banyak doi. Tapi kalau itu tujuan ibadahmu sampai matinya tidak dapat. Bukan itu tujuan ibadah. Tujuan ibadah apa? Melihat seperti cara yang Yesus ingin. Mendengar seperti cara yang dia ingin. Ya. Kalau saudara sungguh-sungguh melihat, saudara sungguh-sungguh mendengar, berarti kau mengerti dan bertobat. Tuh dan jadi apa lihat di situ? Oh, dia betul-betul, dia bukan cuma punya mata, dia kotek balia. Dia bukan cuma punya telinga, dia mendengar. So itu napa? Terlihat perubahannya. Begitu. Bukan badengar, kaget sunya nak muncul ke apa? So tersinggung. Coba. 17 apa? Beklar. Lihat kok tidak berbahagia. Kenapa? Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Tapi tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Coba. Saudara pikirnya gampang ini pertemuan seperti ini. Lalu mendengarkan rahasia kerajaan surga kira gampang. Pandang enteng. Coba ayat 18 apa dek? Oh, arti perumpamaan sudah. Kalau begitu coba lihat Matius 11 ayat 27. Oke, coba. Tolong baca sama-sama ayat ini. 3. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa
selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Rahasia? Rahasia cuma diuntukkan, ya, dijelaskan kepada siapa? Kepada orang yang anak itu Yesus berkenan menyatakan rahasia itu. Ya. Orang yang mana berarti? Ya, orang yang sekali Yesus selamanya Yesus. Oh, semua orang berbalik, berubah kasihnya kepada Yesus. Oh, orang dak. Sekali Yesus selamanya Yesus. Sekali menjadi muridnya, aku tidak pernah akan berhenti menjadi muridnya. Sekali menjadi kekasihnya. Oh Tuhan, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Begitu. Oh, itu tuh murid Yesus. Oh, jangan cuma jadi murid Yesus sama dengan Yudas. Murid Yesus kan? Yudas kan murid Yesus. Oh, Yudas Iskariot. Oh, saudara kalau baca Alkitab, Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Itu saudara ya. Jadi murid, kalau murid lekonya tidak sayang kepada Tuhan, dia cuma cinta doi. Tiap kali ada tawaran uang, dia langsung, ini tidak mau ibadah, ya ada proyek, ya susah. Sebegini ini susah. Saudara mesti berdoa, Tuhan ada proyek. Aduh Tuhan tolong Pak kita supaya lebih cinta pada Tuhan. Saudara. Gitu saudara. Nanti saudara lihat. Waktu saudara melebihkan Tuhan. Itu proyek yang kau batalkan. Saudara lihat nanti ada proyek berikutnya yang lebih hebat dari itu. Oh saudara, oh Tuhan kita mau backing. Kita suka dengan proyek-proyek. Toh. Maka kalau proyek ini menghalangiku untuk mengasihi Tuhan. Menghalangiku untuk serius mendengarkan firman-Nya. Kasih jawab orang lain tuh proyek. Kita proyek mencintai Yesus. Nih. Siapa saudara jadi susah. Jadi susah untuk backing ini. Hati-hati saudara. Apa? Hati bangsa ini sudah menebal. Telinganya berat mendengar. Aduh. Yang ada saudara selalu tersinggung. Lebih memilih dunia, lebih memilih uang. Lebih memilih orang banyak. Di sana kok banyak orang. Maksudnya apa? Harusnya kalau mau ketemu Yesus, bukan tergantung orang banyak, orang sedikit, bukan. Sudah lihat. Orang-orang yang lain yang banyak tadi bukan murid. Semua Tuhan suruh pulang. Mari itu murid-murid sini. Mari torang mau naik perahu, torang mau pergi seberang. Torang mau basah diri dulu. Itu Yesus dan murid-muridnya. Tuh orang lain cuma yang penting datang lain kali nyanda. Itu kamu murid atau bukan? Hati-hati saudara, jangan sampai pancing Tuhan pemurka. Akhirnya hatimu dibiarkan jadi keras. Sehingga ini rahasia kerajaan sorga. Orang mau pergi sorga. Kalau kamu tidak mau mengetahui rahasia kerajaan sorga, sorga bukan untukmu. Aduh, saya pikir gampang kok. Ini mau jadi berkenan pada Tuhan. Bayangkan, coba salah satu rahasia tadi itu orang tadi so baca. Roma 12 tadi ayat 1. Itu kan rahasia juga. Apa tadi Roma 12? Ini
Rahasia ibadah yang sejati. Ini kalau saudara bukan murid, saudara, aduh masa begitu. Yang penting kok hati. Iyo, yang penting hati. Waktu hatimu benar, kau akan jadikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Aduh, saudara lihat ini ya. Apa? Persembahkan tubuh. Tubuh ini jadi persembahan. Yesus cuma jali hati. Kong itu hati ada di dalam mana? Saudara cuma bawa-bawa gitu hati, kong kasih tinggal sini, kong tubuh keluar. Nggak bisa. Orang yang sungguh-sungguh mau beribadah dengan hati, tubuhnya mesti ada di sini. Dia nyandak datang yang cuma DP hati itu ada. So jadi pokok-pokok te angko. Tubuh. Ini kalau saudara mau ibadah, hati. Justru kalau hatimu sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, kamu dengan hati yang benar, kamu akan mempersembahkan tubuhmu. Jadi persembahan. Tidak ada orang hati benar kepada Tuhan, tapi tubuhnya dia tidak benar. Dia tidak mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Itu bukan ibadah. So itu di sini sampai baju diatur. Saudara kira, ya? Di sini kan bilang Pak Saudara, bukan nih boleh pakai jeans, bukan begitu, bukan soal DP bahan, DP ukuran yang penting di sini. Bukan soal celana panjang, mana tuh betul? Tuh kan? Terus coba tuh orang ini, maksudnya, saya kadang-kadang kalau lihat orang pengertian masa kini, orang menganggap celana jeans, celana kain lebih rohani, lebih kudus dari celana jeans. Begitu tuh? Coba. Kan orang. Coba saudara tuh. Sampai akhirnya orang jadi salah sangka. Kenapa dia pakai jeans? Kenapa dia pakai jeans daripada angko? Bilang tuh, pakai baju putih, marsa moto di dalam dapat lihat. Mesti pakai warna putih. Aduh, saya pernah lihat soalnya, ya. Itu orang pakai baju putih di muka, dapat lihat itu gambar kelinci di belakang. Gimana lagi? Nih tahu apa sengaja? Cuma iya kan tuh mahal tuh pakaian dalam. Mahal nanti kan tuh kalau nyandak mau kasih tunjung, so mahal-mahal dah beli 500.000 satu. Duh masa kok nyandak mau dapat lihat. Jadi ya kasih tunjung. Aduh mahal ini. Dan dia pakaian dalam mahal. Apalagi pakaian luar. Iya. Kalau perjamuan mesti pakai baju putih. Biar dapat lihat DP dalang. Susah ya. Saya mau cari baju putih di toko. Tanya dong. Ya ibu. Cuma begitu dong DP model-model. Cuma begitu tuh DP apa. Cuma nggak ada yang maksudnya agak tebal. Nggak ada. Pusing. Coba. Saya paling sulit saudara justru kalau beli baju pas Natal. Kayak apa? Yang nggak ada yang cocok pas Natal. Semua mengerikan DP model. Natal tuh. Coba. Kan bikin-bikin malu orang ini tuh. Natal tarik no. Kayak apa? Karena orang ini Tuhan coba aja lihat hati. Apa? Ini ayat Alkitab. Ini bukan surat Roma, bukan Rona ya. Roma. Roma 12, bukan Rona 12. Coba.
Apa itu ibadah yang sejati? Mempersembahkan hati. Sana. Tuh. Tubuhmu harus menjadi persembahan. Persembahan yang apa? Coba persembahan yang hidup, kudus. Oh, yang penting hati. Lihat ini dia. Tuh. Ini Alkitab. Apa? Tubuh harus menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Baru ibadahmu menjadi ibadah yang sejati. Nah, ini tiap kali bicara kudus langsung marah Pak Pendeta. Siapa kok temu kudus pendeta ini dia? Sembarangan pindah juga dia di sorga. Jadi engkau masuk neraka. Kali kita kalau lihat orang muda-muda begitu, rasa tak bertanya apa? Ngana kok rencana mau masuk neraka? Hah? Kalau rencana mau masuk neraka, pastikan saja kalau begitu stop masuk gereja, stop melayani kalau begitu. Jangan bilang orang-orang ini munafik apa? Kau jadi engkau apa? Oh orang ini apa adanya tuh, kita berzina. Kan bodoh sekali. Orang ini apa adanya orang ini. Apa adanya. Bersedia untuk bertobat. Itu saudara-saudara. Saya kadang sampai jengkel kalau lihat. Kan saya yang bicara ini saya belum sempurna. Tapi sekali lagi bedakan itu belum sempurna dan tidak sempurna. Kalau tidak sempurna memang kamu tidak pernah berencana untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Tuh. Belum sempurna. Kami sedang belajar, berjuang untuk taati semua yang Dia perintahkan. Itu tuh orang yang belum sempurna. Itu. Sekarang malah sudah ada kata-kata bijak. Apa? Yang penting berguna daripada sempurna. Pasti kamu tidak berguna. Kalau kamu tidak pernah berencana seperti rencana yang Yesus bilang, ini target yang Yesus bilang. Masalahnya jadi sempurna itu target. Yesus yang tetapkan, ini loh ukuran yang kamu harus capai. Masa DP ukuran kok mesti dengar orang lain pe ukuran? Alkitab yang tulis. Oh aneh. Tuh mana tuh Yesus perkataan itu? Matius 5 tuh. Coba. Ini Yesus khotbah saudara. Apa? Karena itu. Apa? Coba 3. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dia bilang sempurna di sini maksudnya dewasa. Oh jadi coba orang baca. Karena itu haruslah kamu dewasa. Sama seperti Bapamu yang di sorga dewasa. Atau gimana? Coba kok jangan aneh. Coba. Sekarang orang bilang, itu orang yang penting berguna. Tuh. Ya gak mungkin orang sempurna. Yang penting berguna. Saudara mau tahu enggak? Yesus bilang apa? Semua hamba yang bertugas. Selesai bertugas mesti bilang apa? Aku adalah hamba yang tidak berguna. Kok siapa itu berguna? Siapa yang berguna? Siapa dah ajar? Tuh, kalau kamu tidak mau mengikuti, menjadikan target Yesus, targetmu, kamu tidak berguna. Kasihan. Tuh, sedang orang sementara baking ini dia, Yesus mesti ajar, tuh orang mesti bilang tuh orang tidak berguna. Kok ini, yang penting orang berguna. Biar sama dengan firman Tuhan, nanti orang berguna. Berguna itu siapa dah? Siapa yang bilang engkau berguna? Kalau orang tidak seperti yang Tuhan mau, kamu tuh tidak berguna. Sedangkan baking seperti yang Tuhan mau, Tuhan bilang, biarlah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kong apalagi tuh orang yang malawang. Kong dia kata bergunanya tidak berguna. Bagus saudara. Ibadahmu tidak benar akhirnya.
Ibadah bermain no berguna. Yang dengar firman Tuhan, karena dia tuh WL, semua diberkati, amin. Mari kita memuji Tuhan. Anaknya dapat dengar. Oh. Lantas dia 10 kali keluar kayak apa? Dia mau piba kaca kote. Tuhan tolong. Ini firman Tuhan tuh kaca. Ada ibadah sana lihat tuh kaca, firman Tuhan tuh kaca. Jangan sesadiki keluar, oh dia ada piba kaca kote. Oh kok saudara. Susah toh. Ini tuh murid. Tahu enggak? Tuh mau jadi murid. Murid Yesus. Oh, orang nin tahu, siapa tuh mau tahu belum pulang, orang so mati. Oh bah, oh Tuhan terima kasih banyak. Tuh, aku sudah diperingatkan malam ini. Tuhan aku hendak, tolong aku Tuhan untuk mempersembahkan tubuhku. Bayangkan saudara, Tuhan suruh tubuh ini harus dipersembahkan hidup kudus supaya berkenan. Baru ibadahmu menjadi ibadah yang sejati. Ini cuma menyanyi. Tuh ada kan tuh lagu. Pokoknya tuh persembahan yang sejati itu. Takkan pernah ku bawa. Cuma sampai di lagu. Bass memuji Tuhan. Tuh. Keyboard memuji Tuhan. Memuji Tuhan Jo. Usah macam-macam. Itu saudara tuh dari dulu ya. Saya sampai lain kali kasih mati DP style. Supaya kita boleh angkat tangan. Karena ini cuma pengiring. Yang penting orang mau sungguh-sungguh nak menyanyi. Lain kali kan orang bisa menyanyi bisa pakai musik. Ini kalau orang mau sungguh-sungguh saudara. Aduh beda sekali saudara. Beda sekali hasilnya. Daripada semua lengkap. Tapi DP hati. Yang tidak ada di muka Tuhan. Nah kalau DP hatinya tidak ada di muka Tuhan. Kalau dia mau kasih ini dia. Tidak mungkin. Itu saudara. Pokoknya nih. Ya. Kalau saudara mau baca itu Matius 13 tadi. Ya. Itu rahasia kerajaan sorga. Yesus bicara di bawah. Dia beri arti dari perumpamaan itu. Nah, baru saudara tahu. Ternyata setiap kali datang ke Tuhan, orang harus datang dengan tanah hati yang baik. Nah, kan. Ini dapat lihat di situ toh. Saudara gampang sekali terima firman Tuhan. Cari dia sunya enggak ada. Ternyata DP tanah hati kotek berbatu. Tanahnya tipis maka mudah bertumbuh, marnya tidak mungkin berbuah. Ternyata banyak sekali semak duri pada hati. Jadi betul dia bertumbuh. Mar tunggu-tunggunya tidak pernah berbuah sampai mati. Apa? Saudara? Yang kali lihat mana dorang? Soalnya ada. So mati coba saudara. So mati tuh hari tak kira tak tawa menangis. Waduh dapat lihat betul sekali. Cari soalnya enggak ada. Ya apa? Dengan cepat bertumbuh. Kelihatannya bertumbuh. Ya, tapi tidak bisa datang kesusahan karena firman. Loh Yesus yang bilang. Ya saudara jangan bilang. Jangan biarkan orang ini berpikir kalau orang sudah dengar firman. Orang jadi semuanya aman. Semuanya dipermudah semuanya. Ya enggak ada. Dengar firman. Kesusahan karena firman itu. Orang mau taat, orang alami kesusahan karena firman itu. Aduh, ini yang tidak pernah mau diajar oleh orang-orang pendeta yang cuma mau cari untung. Nah itu tuh pendeta palsu, saudara. Siapa tuh pendeta palsu? Yang cari untung. Dia tidak menjelaskan kebenaran. Itu tuh palsu. Siapa itu palsu? Menyesatkan orang. Kenapa menyesatkan orang? Iya, kebenaran bilang apa? Dia bilang lain. Kurang terserah saudara.
Saudara ini mau bertumbuh pak guru palsu? Hah? Atau guru yang mengajarkan kesejatian kepada saudara? Hah? Tuh kalau semua mau bilang kita yang cari untung, oh saudara aja yang cek-cek sendiri, ini pendeta ini cari untung, coba aja cek. Tuh, saudara seberapa waktu ikut-ikut di sini? Coba cek, kalau cari-cari untung enggak, ini pendeta ini. Tuh. Di belakang satu orang di sini tuh, apa? Nah di sini mau acara apapun, 2 panstof, 3 panstof, 5 panstofnya nada di sini, nada. Tuh. Kalau engkau cuma sanggup bawa pisang rebus, titik. Tuh. Kita cuma bawa dadar, ya parian dadar bawa jo. So di sini tuh begitu. Tuh. Yang lebih menutupi yang kurang. Itu tuh gereja mula-mula. Tuh. Yang tidak seperti itu pendeta cari untung DP nama. Aduh. Kalau suka kasih perpuluhan pasti. Soalnya lamangan jadi ketua kaum ibu. Jadi ketua pendoa dia. Jadi ketua apa leh? Di sini tuh saya tidak peduli. Terserah orang bilang apa mana-mana. Pokoknya kita ini melayani Tuhan, titik. Tuh. Orang tidak mau percaya sudah jongonin, tidak usah percaya. Tuh. Orang kalau tidak percaya memang dia tombek apa dia tidak percaya. Kenapa Yesus memilih cara seperti itu? Tuh. Dia bahkan bicara perumpamaan, kayak apa? Dia so tahu orang ini biar mau bikin apanya nak mau percaya. Jadi orang ya sudah dengar-dengar dia cerita, toh, udah. Toh. Di situ kan kau yang mau jadi murid nggak usah. Itu. Itu sudah toh. Jadi harusnya mari kita taruh itu di dalam hati. Tuhan, saya waktu membaca dan kembali merenungkan hal ini. Tuhan, betapa seriusnya. Betapa seriusnya sebenarnya. Mencari Tuhan itu. Belajar firman Tuhan itu. Beribadah itu. Itu tidak ada yang sama seriusnya dengan itu. Jadi kalau saudara justru memperlakukan yang lain. Lebih serius daripada memperlakukan firman Tuhan. Kamu sedang disesatkan. Tuh saudara. Menyanyi sembarangan, dengar khotbah sembarangan. Oh. Orang yang penting sudah. Kalau saya pakai PowerPoint, sudah itu paling bagus. Aduh saudara, saya bukan benci PowerPoint. Ya. Tapi sekali lagi saudara, kalau cuma itu DP ukuran power, kamu sudah keliru. Sungguhkah Roh Kudus bekerja ketika firman Tuhan itu disampaikan? Mau bekerja bagaimana? DP pendeta juga tidak pernah ada hubungan dengan Roh Kudus. Jadi lagi cuma karena dia pakai PowerPoint, tidak berarti itu pasti penuh dengan power. Saya lihat saudara, saya kadang-kadang sampai bingung sebenarnya. Lihat, ini mau bilang apa saudara, saya bingung juga kalau lihat. Nah, pendeta-pendeta muda Amerika yang tidak pakai PowerPoint. Apa dorangnya tidak ada komputer atau bagaimana? Dorangnya tidak ada laptop. Atau dorangnya tidak mengerti baik-baik PowerPoint. Saya habis pikir. Dan mereka berkhotbah. Apa adanya persis bahasa sebegini. Coba saudara. Ini kalau saudara yang tidak mau mengasihi Tuhan dengan benar. Aduh saudara, saudara kan kehilangan apa yang sejati. Tuh. Saudara jadi bingung yang mana yang asli dan yang mana yang palsu. Bukan saudara. Saudara sudah mengenal yang asli. Saudara akan langsung tahu, oh ini palsu. Kenapa? Karena kamu tahu aslinya. Tapi itu saudara tidak pernah ketemu yang sejati. Saudara ingin tahu saudara sebab dapat yang pendeta palsu? Hah? Kamu diajar pelajaran sesat pun kamu tidak tahu. Kenapa? Karena sudah biasa hati mengeras. Tipu daya dosa.
Ya kan. Tipu daya dosa, tipu daya kekayaan, apa le? Karena sampai Tuhan, tolong Tuhan. Pada saudara tuh, bukan karena di sininya tidak pernah diajarkan apa suruh cari mujizat. Bukan karena di sini tidak mengalami mujizat. Tuh. Tapi itu bukan tujuan ibadah. Tujuan ibadah tuh orang mau cari patungan. Tuh. Saya kemarin dulu tuh ya, saya lihat satu video yang belum lama diupload, ya, baru diupload wanita muda namanya Fatima. Ini gadis orang Arab dan dia jadi murid Yesus. Ini Fatima ini. Ya, jadi murid Yesus sembunyi-sembunyi. Oh. Jadi dia berdoa di kamarnya. Membaca Alkitab di kamarnya. Semua dia lakukan dengan tersembunyi. Kenapa? Dia takut orang, ini masih SMA. Dia takut orang tuanya tahu. Oh. Dan akhirnya ketahuan juga. Rupanya mereka mulai lihat gelagatnya setiap hari. Akhirnya orang tua mulai curiga. Dan papanya temukan Alkitab di kamarnya. Si Fatima ini. Lalu waktu mereka interogasi Fatima ini semua ditanya dan dia tidak menyangkal. Dia bilang apa adanya. Saya memang sudah menjadi Kristen. Ya. Walau tidak terang-terangan. Tapi saya sudah berdoa kepada Yesus. Waktu dia disuruh untuk menyangkal Yesus, maksudnya mereka suruh bertobat toh. Dia dianggap murtad. Kan? Dia tidak mau. Setelah diberi kesempatan beberapa waktu dan anak ini tetap mengeraskan hatinya, meneguhkan hatinya untuk tetap mengikut Yesus. Karena sana 1 bulan setelah ini keluarganya menghakimi dia luar biasa. Akhirnya saudara, kalau tidak salah dia itu anak bungsu. Ya, jadi kakak-kakaknya dan mama papanya. Kemudian apa? Mereka buat api. Dan Fatima diikat dan dimasukkan ke dalam api. Siapa yang bakar? Keluarga. Orang tua dan kakak-kakaknya. Dan dia terbakar. Fatima terbakar. Di mana Yesus? Tuh. Saudara suka bagaimana Yesus? Hah? Ada peristiwa yang saya bilang kepada saudara selalu. Sadrak, Mesak dan Abednego. Ada dapur api menyala. Dan Sadrak, Mesak dan Abednego tidak terbakar. Tuh. Alkitab tulis. Tapi Fatima waktu dimasukkan ke dalam api. Lalu dibakar, kong dia terbakar. Dia terbakar sampai kapan? Sampai mati. Lalu mati toh. Udah orang tuanya biarkan dia. Dia mati. Dan dia bilang waktu dia mati. Dia kan tidak tahu kalau dia sudah mati. Itu kan saya bilang ke saudara. Tiba-tiba kan rohnya sudah keluar dari tubuhnya. Jadi dia tiba-tiba sudah tidak merasa kesakitan karena terbakar. Oh saudara, saya waktu dengar ini kan masalahnya kesaksian, ini video. Jadi orang itu mengalami luka bakar, si Fatima. Ya. Jadi dia bilang waktu itu wah tiba-tiba kok dia sudah tidak rasa apa-apa lagi. Dia menemukan dirinya ada di dalam gelap. Gelap sekali. Waktu gelap lalu rasa takut dan dia tiba-tiba berpikir, oh Tuhan, apa saya salah pilih? Apa saya sekarang ini sudah di neraka?
Apa saya sudah salah langkah? Sementara dia berpikir seperti itu saudara. Tiba-tiba dia melihat ada terang. Dan dia pun melangkah dalam terang. Dia langsung lihat Yesus. Di terang itu dia melihat Yesus. Kemudian dia bilang Yesus memegang tangannya. Ya, membawa dia masuk. Menunjukkan sorga kepadanya. Ya. Dia bilang wah dia sudah sangat senang. Ya. Ternyata dia tidak salah pilih. Dia melihat orang-orang yang ada di dalam sorga dia bilang. Ya. Wah dia bilang saya lihat ribuan orang. Begitu banyak orang yang ada di sorga. Saya begitu menikmatinya. Saya menikmati cintanya Yesus dia bilang. Tapi kemudian Yesus bilang, nak kamu belum waktunya pulang. Kamu mesti kembali lagi. Dia bilang waktu Yesus sentuh dahi saya dengan tangannya. Tiba-tiba dia rasa dia sudah di rumah sakit. Nah, waktu dia di rumah sakit saudara. Ya. Waktu dia maksudnya dia sadar ya. Tiba-tiba kan dia di tempat tidur di rumah sakit ya. Kemudian dia bilang tim dokter itu bilang, wah anak ini kembali. Dia kembali begitu. Jadi oh berarti dia so mati. Tuh, anak ini kembali. Lalu dia dengar ada perawat yang bilang, ini ajaib. Ini mujizat. Nah, singkat cerita saudara. Ya. Cuma itu yang dokter bingung karena menurut dokter tidak mungkin dia hidup. Itu ya karena kan sudah terbakar. Dia betul-betul hangus saudara. Dia sudah terbakar tidak mungkin dokter bilang tidak mungkin hidup. Jadi mereka bingung sebenarnya waktu dia hidup kembali. Ya, dia tetap menggunakan kerudung. Karena untuk menutupi luka bakarnya. Jadi dia tetap dengan luka bakar saudara. Dan keluarganya juga bingung. Kok dia hidup? Ya. Tapi dia sudah tidak bisa diganggu oleh keluarga. Karena dia bilang, waktu saya mengalaminya, saya dibuat Tuhan semakin teguh imannya. Dia bilang, walau dia mengalami api saudara. Dia mengalami api. Ya. Tapi perjumpaannya dengan Yesus membuat dia justru semakin teguh dan dia tidak ragu-ragu untuk menyampaikan kesaksiannya dengan luka bakar. Kalau orang baru karena ujang, saudara langsung ya ibadah. Baru ditawarkan uang, kamu langsung batal ibadah. Bagaimana kalau tabakar? Coba renungkan. Ini bayangkan Neo Fatima ini. Gitu? Diancam untuk mati. Bukan cuma diancam, kan dia dibakar soalnya. Jadi dia bukan cuma diancam. Dia mengalami dibakar. Dibakar karena apa? Karena imannya kepada Yesus. Imannya kepada Alkitab. Kong orang ini lahir Kristen. Oh, tahu tentang Yesus. Oh, 1 minggu 5 kali ibadah. Tapi ternyata apa? Tidak percaya Alkitab. Ini boleh tak goda sedikit langsung goyang. Bayangkan kalau ini Fatima rela dibakar. Oh Pak saudara. Kalau orang, duh Yesus ikut di mana? Duh sudah jodanga ini model begini nih. Padahal Yesus sendiri yang bilang apa? Yesus setelah mendengar firman, kamu diuji. Mengalami kesusahan justru karena taati firman-Nya. Nih, saudara. Coba, orang nih, aduh kalau ngoni sungguh-sungguh kok. Udah, pokoknya semua langsung ada. Tuhan paling tahu apa yang tepat untuk kita. Dia paling tahu, saudara. Jadi waktu dia izinkan persoalan-persoalan terjadi, percaya. Jalannya ada jalan yang paling tepat. Oh.
keputusan kehendaknya semua. Rencananya itu yang paling tepat.